Proses penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input-output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu 1. Berubah dari running state ke ready state, 2. Berubah dari waiting state ke ready state, 3. Berubah dari running state ke waiting state, dan 4. Terminate. Lalu, pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa diinterrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan preemptive. Penjadwalan preemptive merupakan arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses input-output. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk, yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state dan dihentikan. Lalu ada pengoptimalan memori sistem operasi. Optimalisasi memori adalah proses meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan memori dalam satu sistem operasi. Ini dapat membantu mengurangi konsumsi memori, menghindari fragmentasi memori, mencegah kebocoran memori, dan meningkatkan daya tanggap dan skalabilitas. Strategi alokasi memori. Alokasi memori adalah bagaimana sistem operasi menetapkan memori untuk proses dan struktur data. Ada beberapa jenis strategi alokasi memori, seperti statis, dinamis, tumpukan, heap, dan kumpulan. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bergantung pada kebutuhan memori, frekuensi alokasi dan dialokasi, serta tingkat fragmentasi. Terus ada namanya teknik manajemen memori. Manajemen memori adalah cara sistem operasi mengatur, memantau, dan mengontrol penggunaan memori. Ada beberapa jenis teknik manajemen memori, seperti paging, segmentasi, memori virtual, pengumpulan sampah, dan kompresi memori. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bergantung pada ketersediaan memori, pola akses memori, dan trade-off kinerja. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.